Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Juliani. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami boleh mendengarkan firman-Mu di subuh hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan kami Tuhan dan memberkati maksud dan niat kami ini. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini di hari Sabtu, minggu ke-20 bulan Mei dalam tahun 2025. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 dengan perikop kebangkitan tubuh. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi ini terpilih dari ayatnya yang ke-58 yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi ini. Kiranya kita hidup menurut firman-Nya. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mengapa ayat ini bisa muncul? Ayat ini muncul karena berhubungan dengan bacaan kita minggu ini, di mana berasal dari kitab 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 dengan judul Kebangkitan Tubuh. Di mana pada ayat yang ke-35 dikatakan bahwa tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Jadi latar belakang dari ayat ini adalah ayat 35. Di sini Rasul Paulus berusaha menjelaskan. Pada ayat 36, Paulus menjelaskan mengenai kebangkitan diawali dengan kematian. Dia berusaha menjelaskan kebangkitan ini melalui perumpamaan biji. Jadi biji ini tidak akan tumbuh kalau dia tidak mati.
pada ayat 37 sampai 50, Rasul Paulus berusaha menjelaskan manusia memiliki dua tubuh, yaitu tubuh alamiah atau tubuh duniawi dan tubuh rohania atau tubuh surgawi. Apa perbedaan di antara kedua tubuh ini? Tubuh duniawi itu dimiliki oleh manusia sebelum manusia itu bangkit, sedangkan tubuh surgawi setelah manusia itu bangkit. Kemuliaan kedua tubuh ini berbeda. Itu kita bisa lihat di ayat firman. Kemudian tubuh alamiah berasal dari Adam, sedangkan tubuh rohania berasal dari Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya, tubuh duniawi itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Sedangkan tubuh rohani itu berasal dari sorgawi. Tubuh jasmani itu fana dan bisa binasa, sedangkan tubuh sorgawi tidak bisa binasa. Demikian perbedaan di antara kedua tubuh yang kita miliki. Semua dari kita memiliki kedua tubuh ini, yaitu ketika kita masih di dunia maupun nanti ketika kita bangkit. Dan kedua tubuh ini berbeda masing-masing karena Tuhan membentuknya dengan sangat unik dan kemuliaannya sangat berbeda masing-masing per orang. Itu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan dan mulianya Tuhan, dan begitu Tuhan mencintai manusia sehingga membentuk kita masing-masing. Sedangkan ayat 51 ayat 55 mengatakan bahwa ketika nafiri berbunyi, orang-orang beriman yang telah mati akan dibangkitkan dan diubah menjadi yang tidak binasa. Sehingga genaplah firman yang berbunyi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan ayat 56 sampai 57 berisi mengapa kita orang-orang beriman bisa menerima kemenangan atas maut. Bersyukurlah karena Allah telah memberi Yesus Kristus sehingga orang-orang beriman bisa menang atas maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pemirsa serta pendengar siaran BKK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita simpulkan dari bacaan kita ini? Yang pertama, kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kebangkitan ada, dengan kebangkitan ada kehidupan dengan tubuh rohani yang mulia dan tidak dapat binasa. Semua ini terjadi karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memberi kepastian hidup kepada kita semua sebagai orang beriman. Oleh karena itu, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena setiap jerih payah pasti diperhitungkan Tuhan dan tidak akan sia-sia. Sehingga ketika nafiri berbunyi, kita semua bisa menerima tubuh kemuliaan kita. Amin. Demikian firman Tuhan di hari Sabtu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya, dan kita selalu mengingat dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penegasan yang Tuhan berikan melalui firman ini, bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan.
bahwa maut sudah dikalahkan dengan beriman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu sendiri. Dan Tuhan juga sudah meyakinkan kami bahwa kami akan menerima tubuh kemuliaan ketika nafiri berbunyi. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Bantulah kami Tuhan menjadi pekerja-Mu. Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan kepada kami masing-masing Tuhan, agar boleh mengetahui kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing dan boleh dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah di hari ini. Kami berdoa buat kami semua yang mendengarkan, dimanapun kami berada, juga jemaat GKI Ebenezer. Tuhan, kami semua memiliki pergumulan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau mendengar dan memberkatinya. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.